Ustadz kesempatannya nggak sempat bikin YouTube semalam karena terlalu banyak pekerjaan yang harus Ustadz siapkan. Nah, kita belajar ini aja dari kondisi yang telah Ustadz berikan, kan baru ini ya. Zaujun, zaujatun, abun, umun, jadun, jaddatun, dan jaddatun ini ya. Hari ini kan nambah jadun dan jaddatun. Kita bahas kondisi ashabul furud aslun ini. Yang di atas ini disebut usul ya. Orang-orang kita bahas. Pendek saja. Zaujun. Zaujun ketika ada ibnun, ketika ada atau bintun, ketika mayat punya anak atau wujudul far'il waris, maka zaujun mendapatkan 1/4. Ketika tidak ada ini anak si mayat, maka mendapatkan 1/2 ya. Maka zaujun ini kondisinya. Zaujatun ketika si mayat punya anak 1/8. Ketika mayat tidak punya anak 1/4. Jelas ya. 1/2, 1/4, 1/4, 1/8. Lidzakari mithlul hadzil unthayaini. Nah, masuk kepada bapak. Bapak kondisinya dia tidak pernah terhijab, karena langsung ke anak. Nah, lihat ini bapak. Berapa bapak dapat? Bapak kalau si mayat punya anak laki-laki, ingat kalau mayat punya anak laki-laki, maka bapak mendapat 1/6. Ulangi, bapak si mayat, kalau si mayat punya anak laki-laki, bapak dapat 1/6. Oke, lah kalau mayat tidak punya anak sama sekali, baik laki-laki atau perempuan, bapak dapat asobah, sisa. Ain maksudnya asobah ya. Kapan dapat 1/6? Kalau mayat punya anak laki-laki. Kapan dapat asobah, sisa? Kalau mayat tidak punya anak sama sekali. Lalu kalau si mayat punya anak perempuan saja gimana? Far'ul waris al-mu'annath, mayat hanya punya anak perempuan saja, maka bapak mendapatkan 1/6 tambah baqi. Apa itu baqi? Sisa. Oke. Sisa. Nah, saya ulangi. Bapak kalau si mayat punya anak laki-laki, bapak dapat 1/6. Kalau mayat punya anak perempuan saja, dapat asobah. Maaf, kalau mayat tidak punya anak, bapak dapat asobah. Tapi kalau bapak punya anak perempuan saja, maka 1/6 tambah sisa. Bagaimana kalau si mayat ternyata punya anak laki-laki juga, punya anak perempuan juga? Apa yang diberlakukan? Diberlakukan 1/6. Karena ada anak laki-lakinya. Gitu ya. 1/6 asobah, 1/6 tambah sisa. 1/2, 1/4, 1/4, 1/8. Itu bapak. Sekarang ibu lagi. Ibu kalau si mayat punya anak, ibu dapat 1/6. Kalau si mayat punya anak laki-laki atau perempuan 1 atau 2 dapat 1/6. Oh, ternyata mayat tidak punya anak, tetapi mayat punya saudara 2 orang di sini. Terserah di mana posisinya, tapi ada 2 orang saudara. Kalau ada 2 orang saudara, maka ibu dapat 1/6. Atau mayat punya anak laki-laki atau perempuan, ibu dapat 1/6. Ketika tidak ada anak dan tidak ada 2 orang saudara, cuma 1 orang saudara di sini yang ada, maka ibu dapat 1/3. Ya. Ketika tidak ada anak atau tidak ada 2 orang saudara, ibu dapat 1/3. Terakhir kondisi ibu 1/3 dari sisa. 1/3 dari sisa. Bukan begini ya tulisannya. 1/3 dari sisa. Bukan 1/3 tambah sisa, tapi 1/3 dari sisa. Kapan ya masalah umariyataini? Apa tuh umariyataini saat nanti? Umariyataini itu ketika si suami atau si istri meninggal pasangannya, yang tinggal pasangannya dan ibu bapak. Mayat meninggalkan ibu bapak suami, atau mayat meninggalkan ibu bapak dan istri. Itu namanya masalah umariyataini. Terjadi khilaf nanti di sana. Saya jelaskan. Jadi ibu kapan dapat 1/6? Kalau mayat punya anak atau punya 2 orang saudara dari si mayat.
Kapan dapat sepertiga? Kalau mayat tidak punya anak dan tidak punya dua orang saudara. Ya, dari jalur mana saja. Ini Mbak. Masuk kepada jadun, kakek. Kakek ini sama dengan si bapak. Copy paste saja, sama. Tambah satu, hijab. Kalau ada bapak, kakek tidak dapat nih. Kalau ada bapak, kakek tidak dapat. Tapi kalau tidak ada bapak, berlaku yang ini. 1/6 kalau ada anak laki-laki, asabah kalau tidak ada anak sama sekali. Kalau hanya anak-anak perempuan, 1/6 tambah sisa. Copy paste karena si kakek itu sama dengan bapak jalurnya, ya. Kakeknya ke atas juga begitu, sama. Tambah satu hijab. Jadi posisi kakek ada 4, yaitu 1/6 asabah, 1/6 tambah sisa, dan hijab. Dah ya. Jaddatun. Nah, ini disebut dengan jaddatun sahihah. Kedua-dua jaddah ini terhijab kalau ada si mayat kalau masih punya ibu, maka neneknya masih hidup dari pihak si bapak, nenek dari pihak ibu masih hidup. Si nenek kedua-dua ini nggak dapat kalau ada ibunya, ya, kalau ada ibu si mayat. Tapi kalau yang ada cuman bapak, ini ibu nggak ada lagi, maka nenek ini yang tidak dapat. Nenek pihak bapak tidak dapat, nenek pihak ibu masih dapat. Ulangi ya, si ibu mampu menghijab nenek pihak bapak dan nenek pihak ibu. Si bapak hanya mampu menghijab nenek pihak bapak, tidak mampu menghijab nenek pihak ibu. Berapa bagiannya? 1/6. Kapan si nenek bagian bapak dapat 1/6? Ketika tidak ada bapak dan tidak ada ibu. Ya. Kapan si nenek ini dapat 1/6? Nenek bagian nenek ketika tidak ada ibu saja. Oke, saya ulangi kulasahnya. Zaujun 1/2 kapan? Tidak ada anak. 1/4 kapan? Ada anak. Zaujatun istri kapan 1/4? Tidak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Abun kapan 1/6? Kalau ada anak laki-laki saja. Kapan asabah? Kalau nggak ada anak sama sekali. Kapan 1/6 tambah sisa? Kalau yang ada hanya anak perempuan saja. Begitu pula kakek ke atas. Kapan kakek terhijab? Kalau ada bapak. Ya, kalau nggak ada bapak apa? Berlaku yang ini. Oke? Ibu, kalau si mayat punya anak atau punya dua orang saudara, maka ibu mendapatkan 1/6. Tapi kalau mayat tidak punya anak atau tidak punya dua orang saudara, maka ibu dapat 1/3. Dapat 1/3 kali sisa, kondisi ketiga bagi isi ibu, kalau dalam masalah umariyata ini, dua putusan hukum Umar. Nah, kapan itu? Mayat meninggalkan istri, bapak ibu, atau mayat meninggalkan suami, bapak dan ibu. Ini disebut masalah umariyatain. Ketika kejadian masalah umariyatain berlaku, si ibu mendapatkan 1/3 dari sisa. Kalau nggak begitu, tidak cukup harta. 1/3 dari sisa. Si nenek lagi, jaddatun dan jaddatun, dapat 1/6. Kapan dapat 1/6? Kalau mayat tidak ada ibu. Ya, kalau mayat punya ibu, maka kedua nenek ini terhijab. Nenek pihak bapak terhijab kalau ada bapak, ada ibu. Antara dua ini kalau ada nih, si nenek pihak bapak nggak dapat. Nenek pihak ibu dapat kalau nggak ada ibu saja, walaupun ada bapak. Ketika kondisi tersebut tidak ada, maka nenek mendapatkan 1/6. Itu dulu. Nanti kita mencari asal masalah. Aslul masalah. Apa itu asal masalah? Asal masalah adalah KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. 1/6, 1/6, 1/8. Cari angka yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, bisa dibagi 6. Berapa itu? 24. Nah, itu disebut dengan asal masalah. Pada pertemuan berikutnya ya, insyaallah.
Bismillah Ustaz, para santri, kita lanjut pada persoalan Ashabul Furud bagian furu'. Setelah Ashabul Furud bagian aslun, kemudian Ashabul Furud bagian zaujiyah. Ke bawah disebut far'un, jamaknya furu'. Siapa saja yang furu'? Ibnun, bintun, lagi di sini ibnu, ibnin, dan bintul ibni. Bintuhu juga boleh, ibnuhu juga boleh. Ini disebut furu'. Dan ke bawah sampai bintun nggak ada lagi ke bawah, cuman ibnun. Nah, berapa orang laki? Dua orang laki-laki ini tidak ashabul furud, tetapi asabah binafsihi. Apa namanya? Asabah binafsihi. Al-asabatu binafsihi, yang mendapatkan sisa, ya, setelah mendahulukan pembagian angka pecahan untuk ashabul furud. Maka laki-laki di bawah, yaitu furu', ibnun dan ibnul ibni, kodenya ain atau asabah. Asabah binafsihi. Laki-laki ke bawah, asabah binafsihi. Di atas ada yang asabah, ada si bapak, ya. Bagian si bapak ada dapat kemungkinan asabah. Masuk kepada bintun, ya, anak perempuan. Anak perempuan di sini, cucu perempuan di sini. Si bintun ini ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. 3 halat, 3 kondisi. Yang pertama, dapat 1/2. Kemudian dapat 2/3. Kemudian dapat asabah bil ghairi. Berapa kondisi? 3. 1/2, 2/3, dan asabah bil ghairi. Kapan si bintun mendapatkan 1/2? Kalau dia 1 orang perempuan, tidak ada saudara laki-lakinya 1 atau 2 atau 3. Yang penting tidak ada saudara laki-lakinya. Dia 1 orang, dapat dia 1/2. Saya ulangi, dia 1 orang, tidak ada saudaranya di samping, kandung, ya, atau seayah, maka dia dapat 1/2. Oke? Si bintun, anak perempuan ini, kalau dia berdua, tidak ada saudaranya di samping kirinya, ini nggak ada saudara laki-laki, maka dia dapat 2/3. Artinya kalau 2 dan seterusnya. Ini 1 orang. Ini kalau 2, hanya sebelah titik dibuat nih. Dan seterusnya. Kondisi di mana seorang perempuan atau 2 orang perempuan tidak ada saudara laki-lakinya di sini, imma kemungkinan pertama dapat 1/2 kalau sendiri, atau dapat 2/3 kalau mereka berdua dan lebih. Kemungkinan ketiga untuk bintun adalah asabah bil ghairi. Asabah binafsihi, karena dia sendirian, karena sebab dia sendiri menjadi asabah. Ini asabah bil ghairi, mendapat sisa dengan saudaranya. Kalau ada saudaranya seperti ini yang sederajat dengan dia, maka si perempuan anak si mayat mau 1 orang, 2 orang, atau 3 orang dan lebih, selama ada saudaranya yang laki-laki, mendapatkan asabah bil ghairi. Mendapat sama-sama mendapatkan sisa mereka ini. Mereka berdua, berempat, bertiga mendapatkan sisa selama ada anak laki-laki dari si mayat yang merupakan saudara dari si anak putri si mayat. Bagaimana ketentuan asabah bil ghairi ini? Mereka yang 1 kurungan ini mendapatkan sisa setelah bapak, ibu, suami atau istri, dengan ketentuan 2/1. Lidzakari, ya, mithlu hadzil unthayaini. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Si laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Kalau sisa hartanya itu ada 3, maka si laki-laki dapat 2 saham, si perempuan dapat 1 saham. Nanti kita praktekkan. Nah, ke furu' ke bawah siapa yang tinggal lagi? Nih, bintul ibni. Bintul ibni atau cucu perempuan dari anak laki-laki si mayat, kemungkinannya ada berapa?
Yang pasti ada kemungkinan terhijab. Kemudian 1/2. Kemudian 2/3. Kemudian asabah bil ghairi. Kemudian 1/6. Ada 5 kemungkinan. 5 kemungkinan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu dia 5 kemungkinan yang akan didapatkan oleh bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki si mayat. Yang pertama, hijab. Terhijab. Kapan terhijab? Ketika ada ibnun. Ketika ada ibnun. Atau ibnun nggak ada, tetapi yang ada 2 orang anak perempuan. Bintani. Ketika ada 2 orang anak perempuan. Sebab kalau sudah ada 2 orang anak perempuan, yang anak perempuan itu pasti dapat 2/3. Ini nggak dapat lagi. Ternyata si mayat tidak punya ibnun dan juga tidak punya bintani. Ya, tidak punya bintun. Ternyata hanya punya 1 cucu perempuan saja. Maka 1 orang cucu perempuan ketika nggak ada saudaranya, nggak ada ibnun, nggak ada bintun, nggak ada bintani, dia dapat 1/2. Samo jo kondisi eteknya kalau surang. Eteknya kalau surang kan dapat 1/2. Ya. Kalau dia banyak, 2 atau lebih, tidak ada saudaranya yang selevel yang ini, tidak pula ada yang menghijabnya, tidak ada 2 orang anak perempuan, dan tidak pula ada 1 orang anak perempuan, maka dia dapat 2/3. Kalau 2 lebih. Ini kalau 1 orang. 1 orang cucu perempuan mendapat 1/2. 2 orang cucu perempuan dapat 2/3 selama tidak ada yang selevel, yaitu saudara kandungnya sendiri yang sederajat dengan dia, sama-sama cucu. Kemudian 1/6. Kapan si cucu perempuan dapat 1/6? Kalau dia ada sendirian, 1 orang cucu perempuan, tidak ada saudaranya yang sederajat, tidak ada bapaknya, si cucu ini yang nggak ada punya bapak, dia dulu meninggal, cuman ada eteknya 1 orang. Karena eteknya 1 orang kan dapat 1/2. Sementara dia perempuan dan sama-sama perempuan, maka dia mendapatkan si cucu perempuan ini 1/6. Agar 1/2 tambah 1/6 menjadi 2/3. Takmilatan litsulusaini. Itu dia. Nah, ini dia. Dan yang terakhir kondisinya adalah asabah bil ghairi. Ketika tidak ada bapak si cucu perempuan, tidak ada yang di atasnya yang akan menghijab, dia tidak ada. Tidak pula terganggu dengan adanya bintun atau bintani. Yang ada cuma dirinya 1, 2 atau 3 orang, lalu saudaranya ada 1, 2 atau 3 orang. Ini dia. Sama dengan kondisi si bintun dengan ibnun ada, atau bintul ibni dengan ibnul ibni ada, berlakulah asabah bil ghairi. Apa kaidahnya? 2/1. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Oke, dah tuntas nih bagian zaujiyah, suami istri, abun, ummun, jaddun, jaddatun, ibnun sudah, asabah,
ibnul ibni sudah, asabah binafsihi, mendapatkan sisa kalau sendiri dia. Kalau ada teman dia, saudara dia yang sederajat, menjadi asabah bil ghairilah, si perempuan ngikut pembagian si saudaranya, ngikut pembagian saudaranya sama-sama asabah, tetapi dengan ketentuan 2:1. Berapa simpulannya? Kemungkinan si bintun 3. Berapa kemungkinan bintul ibni? 5. Tambah 1 yaitu 1/6 kalau cuman ada dia sendiri dan ada antenya. Bapaknya nggak ada, saudaranya nggak ada, antenya 1 orang, dia 1 orang. Maka si bintul ibni dapat 1/6, sementara si bintun mendapatkan 1/2. Contoh kasus, setelah kita hafal ashabul furud dan asabah bagian aslun, ashabul furud dan asabah bagian faraun dan zaujiyah, kita contohkan. Seseorang meninggal, mayitun, yang ditinggalkan suami. Suami pasti dapat. Ini pasti dapat, ini pasti dapat, ini pasti dapat, ini pasti dapat, karena langsung garisnya ke mayat. Oke. Siapa yang terhijab? Rupanya si ibnun juga sudah punya anak. Ibnunya juga punya putri, bintuhu. Maka yang pasti terhijab, ini terhijab, ini terhijab. Ini kakek terhijab karena ada bapak. Kemudian nenek terhijab karena ada si imun dan juga ada abun. Ini juga terhijab. Maka jaddun, jaddatun terhijab, bintu ibnin terhijab, dan ibnu ibnin terhijab. Yang pasti dapat abun, umun, zaujun, ibnun, dan bintun. Ada 5. Abun, oke, garis. Umun, garis. Zaujun, garis. Ibnun, dan bintun. 1 orang, 1 orang. Nah, kita akan mencari pembagiannya. Berapa bagian abun ketika ada anak laki-laki? 1/6. Berapa bagian umun ketika ada anak laki-lakinya nih? 1/6. Zaujun ternyata orang yang meninggal istrinya itu punya anak. Berapa dapat zaujun si suami? Suami dapat 1/4. Nah, ingat tadi sudah kita bicarakan dan kita hafal. Bintun ketika ada saudaranya yang selevel, ini dia. Langsung kita lingkar, ada diarsir menjadi asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi. 2:1. Oke? Selesai. Tentu kita akan carikan asal masalah. Dalam ilmu hisab atau matematika sudah tahu kita itu. Asal masalah itu bilangan terkecil yang bisa dibagi untuk semua pecahan ini. Atau istilahnya KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Ini dia. Ada 6, ada 4. Angka apa yang paling bisa dibagi? Berapa? 12. 12. Nah, 12 bagi 6, 2. Kali 1, 2. Oke. 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 2 tambah 2 tambah 3. 4 ditambah 3, 7/12. Sementara harus digenapkan 12/12. Nah, 7/12 atau 12/12 dikurang 7/12 sisa berapa? Sisa 5/12. Kita buktikan. 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 2, 10. 10 tambah 2 menjadi 12. Maka lengkaplah 12/12. 2 saham untuk abun, untuk si bapak. 2 saham untuk ibu.
3 saham untuk suami, 5 saham untuk asabah bil ghair dengan ketentuan 2:1. Kalau sudah begini keadaannya, di mana bagian si asabah bil ghairi, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki adalah 5/12 dengan ketentuan 2:1, jadi sulit. Kan 3 jadinya nih. 2 untuk si laki-laki, anak satu laki-laki, dan 1 untuk anak si perempuan. 2 tambah 1 menjadi 3. Sementara 5 sudah bisa dibagi 3. Bagaimana caranya? Kalau nggak bisa dibagi 3, otomatis dikali 3. Kalau pembilangnya dikali, tentu penyebutnya juga dikali supaya tidak ribut nanti di akhirnya. Maka kita kali 3. Dari mana angka 3 muncul? Dari 2 punya si laki-laki, 1 punya si perempuan. Kalau laki-lakinya itu ada 2, berarti 2 tambah 2, 4, tambah 1, 5. Kali 5 dia. Sementara si laki-laki cuma 1, maka 2 saham untuk 1 laki, 1 saham untuk 1 perempuan. 2 ditambah 1 menjadi 3. Kalau dikali 3, 5/12, otomatis ini juga dikali 3. Dikali 3, dikali 3. Berapa? Penyebutnya dikali 3. 36. 36. 36. 36. Oke. Kita lihat. 3 dikali 5, 15. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 2, 6. 6 tambah 6, 12. Tambah 9, 21. Tambah 15, 36. Genaplah harta 36/36. Selesai pembagiannya. Ternyata harta yang ditinggalkan 3.600.000 rupiah. Maka 3.600.000 rupiah, 600.000, 6 saham, ya. 36 dapat 1 saham nilainya 100.000 rupiah. Ya. 3.600.000 dibagi 36. Maka 1 saham nilainya 100.000. Sementara Bapak dapat 6 saham, 6 kali 100, 600.000. Ibu dapat 6 saham, 6 kali 100, 600.000. Zaujun, si suami, dapat 9 saham, dikali 100, 900.000. 15, 1.500.000 dengan pembagian 2:1. 1.500.000 dibagi 3, dapat 500.000. Maka 2 kali 500.000, 1 juta untuk si Ibnun. Dan 500.000 untuk si Bintun. 3.600.000 rupiah. KPK-nya menjadi 36. Membesarkan jumlah KPK dan pembilang penyebut ini karena angka 5/12 nggak bisa dibagi 3 saham ini disebut dengan tashihul mas'alah. Apa namanya? Tashihul mas'alah. Mendapatkan KPK di awal 12 ini disebut aslul mas'alah atau asal masalah. Bagian di akhir disebut saham. Berapa saham sih Bapak? 6 dikali 100.000 rupiah. 100.000 dapat dari mana? Dapat 3.600.000 dibagi 36. Paham? Pembesaran dan pembengkakan ini lantaran nggak bisa dibagi disebut tashihul mas'alah. Oke? Dengan itu dulu, banyak-banyak latihan di rumah. Buat simulasi-simulasi. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk kepada apa sih masalah al-umariyataini atau gharibataini, masalah umariyataini di mana si mayat hanya meninggalkan bapak, ibu, suami, atau mayat hanya meninggalkan bapak, ibu, dan istri. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, sabar dalam menuntut ilmu, dan ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.